Adik-adik, ibu bapa dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang telah melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baru saja mendengar sabda atau Injil pada hari ini dari Injil Yohanes. Kita diingatkan kembali oleh Yesus bahwa kita adalah anak-anak Allah dan menjadi milik Allah. Jika kita adalah milik Allah, maka kita adalah milik Kristus pula. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar pula bahwa barang siapa yang mengikuti Yesus, dalam Injil lain bahwa kita akan diselamatkan. Dalam Injil hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita yang mendengarkan Yesus, mendengarkan Tuhan, atau yang telah sekurang-kurangnya telah melihat Anak Allah, dia akan diselamatkan atau dibangkitkan pada akhir zaman. Pada hari ini gereja secara istimewa, gereja universal, memperingati arwah-arwah orang beriman yang telah meninggal dunia. Mengapa mereka-mereka ini mendapat tempat yang istimewa dalam gereja Katolik, dalam iman gereja Katolik? Karena mereka yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah menjadi bagian dari anggota gereja. Jika kemarin dalam kepercayaan gereja Katolik kita merayakan semua orang kudus yang merupakan gereja jaya, dan pada hari ini kita bersama-sama gereja juang, ya kita yang masih hidup seperti saat ini, untuk mendoakan mereka yang masih berada dalam api penyucian. Itu menurut iman gereja Katolik yang kita sebut dengan gereja juang. Karena mereka juga tidak bisa lagi mendoakan dirinya sendiri, maka kita pada kesempatan ini bersama-sama hendak mendoakan mereka ini yang sedang berada dalam api penyucian, sehingga mereka kelak pun dapat bersatu dengan Allah Bapa dan juga para kudus di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, apa dasar dari gereja Katolik mendoakan orang-orang yang telah meninggal ini? Kalau kita mendengarkan atau membaca di rumah kita masing-masing dari bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, maka kita akan mengerti di sana bahwa dituliskan di sana bahwa Yudas, panglima Israel yang telah selesai berperang, kemudian mengajak seluruh
orang Israel untuk mengumpulkan yang bisa kita sebut sebagai derma untuk mempersembahkan kurban untuk keselamatan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, di sini kita menjadi paham kemudian bahwa Gereja Katolik tidak sembarang mengajarkan suatu hal, tetapi memiliki dasarnya, yakni dari kitab Makabe, kedua Makabe maksudnya. Dan dalam bacaan kedua, kita akan, kalau kita membaca, dan saya yakin kita membaca di rumah kita masing-masing, bahwa Santo Paulus mengingatkan kita, jika tidak ada kebangkitan, maka Yesus Kristus pun tidak dibangkitkan oleh Allah. Dan jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan oleh Allah, maka sia-sialah kita yang beriman kepada Kristus. Jadi, Santo Paulus hanya hendak menekankan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh ada. Dan Allah sendiri telah membangkitkan putranya sendiri, yakni Yesus Kristus. Untuk itulah kita pada hari ini berjuang dan juga berusaha dalam hidup kita sehari-hari, terus-menerus berdoa baik untuk keselamatan kita sendiri maupun keselamatan arwah-arwah nenek moyang kita yang sebelumnya telah mengenal Kristus, yang pada saat ini mungkin masih berada dalam api penyucian. Kita doakan supaya mereka kelak dapat menjadi pendoa-pendoa bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.